Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan IWB Kamas. Cak, baru saja IWB memantau perkembangan free practice Misano dan hari ini juga kita pastikan bahwa para pembalap sepertinya sedang mencari setting yang tepat. Dan kita tahu bahwa Misano ada sirkuit yang flowing, sirkuit yang secara histori memang bisa kita katakan seharusnya ya technical akan menguntungkan buat Yamaha. Tapi kalau kita lihat sejarah pasti tidak menutup kemungkinan juga Ducati bisa juara, karena tahun lalu yang juara adalah Pecco. Dan juga kalau kita lihat dari sejarah, sebenarnya Honda pada kondisi normal juga memiliki potensi untuk juara di Misano. Tapi Kang Mas sekarang kan pada kondisi sulit. Nah, yang pertama Cak, perkenankan IWB membahas perihal kembalinya Marc Marquez di atas motor. Jadi Marquez sudah diizinkan oleh dokter untuk ngetes motor, walaupun motornya bukan motor MotoGP pastinya Cak. Tapi ini adalah sebuah motor yang kita katakan termasuk so-so lah, nggak terlalu powerful banget karena 600 cc. Dan Marc Marquez dipastikan sudah turun di Aragon di sirkuit karting, dan Marquez menyatakan bahwa dia sangat gembira bisa merasakan hentakan engine. Setelah lama dia harus istirahat, dia ingin memastikan bagaimana kondisi tulangnya Cak. Otot-ototnya harus terbentuk dan ini tidak ada jalan lain kecuali harus turun di sebuah sirkuit. Motor yang digunakan adalah CBR 600 ya, RR. Ini sebuah motor yang kita katakan nggak terlalu powerful lah, karena 400 cc, 4 silinder. Dan kalau kita lihat memang tidak banyak perombakan, walaupun informasinya, isu-isunya motor ini sudah di tune up ulang. Marquez melakukan beberapa lap, apa yang dikatakan Marquez setelah dia jajal motor CBR 600 RR. Hari ini aku tidak bisa berhenti tersenyum setelah upaya besarku kembali ke motor lagi. Terima kasih untuk kalian semuanya yang selalu mendukungku. Kita lanjutkan singkat dan padat Cak ya. Untuk motor yang digunakan adalah Honda CBR 600 RR. Ini adalah motor yang memiliki power di kisaran 121 PS dan torsi di angka 64 Nm pada 11.500 rpm. Jadi artinya Marquez memang sudah menyatakan bahwa dia happy. Yang pasti Cak, tentu saja ini bukan nekat karena sudah ada konfirmasi dokter. Dan ternyata semuanya tidak sia-sia Cak. Sebab HRC per hari ini secara resmi mengumumkan bahwa Marc Marquez akan diizinkan tes Misano pada 6 sampai dengan 7 September. Jadi informasi dari dokter Cak, dipastikan bahwa Marc Marquez diizinkan untuk menjalani tes Misano MotoGP pada tanggal 6 sampai dengan 7 September nanti. Setelah mereka menganalisa, melakukan evaluasi pasca Marc Marquez jajal Honda CBR 600 RR di Aragon, maka diperoleh kepastian bahwa perkembangan humerus kanannya dinyatakan positif. Berikut pengumuman resmi dari Honda Repsol. Setelah 2 tes positif di atas Honda CBR 600 RR di sirkuit Motorland Aragon, Marc Marquez telah memperoleh kabar baik tentang keadaan lengannya. Dengan informasi yang diperoleh dan puas dengan evolusi humerus kanannya, Marquez kini akan melakukan perjalanan ke GP San Marino dengan tujuan untuk terus menguji kondisi fisiknya di Honda RC213V-nya selama tes pasca balapan MotoGP. Juara dunia 8 kali itu akan tiba di Misano pada Jumat malam ini dan sekali lagi mengamati serta bekerja sama bersama tim Repsol Honda dan HRC sebelum turun di sirkuit pada hari Selasa. Itu konfirmasi dari Honda Cak. Sementara itu, menurut informasi dari Alberto Puig selaku bos Honda menuturkan bahwa Marc sangat senang bisa menggeber CBR 600 RR di Aragon. Marquez juga mengatakan bahwa secara feeling semuanya terasa positif sehingga Marc Marquez siap untuk menggeber Honda RC213V. Dan berikut kata Alberto Puig, dia telah mencobanya lagi dan sepertinya dia sangat senang. Sensasinya bagus dan itu sangat positif karena dia memiliki feeling yang lebih baik.
Itu adalah niatnya. Marc Marquez datang dan menguji dirinya sendiri untuk kembali ke MotoGP yang merupakan motor yang sangat berbeda dari motor jalanan. Fakta bahwa dia bisa datang ke sini atau Misano itu adalah hal yang sangat positif. Seru Alberto Puig yang sangat gembira. Artinya, Cak, welcome Marc Marquez akan geber Honda RC213V pada tanggal 6 September ini dan kita pantau seperti apa kondisinya nanti. Semoga saja semuanya normal. Artinya apa? Dia bisa membalap secara natural. Kita tunggu saja, Cak. Yang kedua adalah dari Pecco Bagnaia, Cak. Ini benar-benar apa sih ya, Kang Mas ya? Pecco ternyata hari ini benar-benar kita katakan sedikit teledor. Dia tiba-tiba memelankan motornya pada saat free practice running high speed dan kemudian tiba-tiba ada Alex Marquez dan juga Bastianini lewat dan hampir tabrakan. Pada akhirnya Pecco dijatuhi hukuman penalti mundur 3 posisi pada saat start nanti. Jadi gridnya akan mundur 3 posisi. Sama nitip saja videonya berikut ini, Cak. Nah, Cak, jadi kita akan mencoba untuk menganalisa karena ini adalah kejadian yang luar biasa merugikan Pecco, tapi juga kita katakan bahwa ini termasuk kecerobohan yang dilakukan oleh Pecco. Ya, kita nggak bisa salahkan siapapun kecuali Pecco sendiri, Cak. Penalti berawal dari manuver dari Pecco, di mana dia dari sini, ya kita lihat saja di sini, dia masuk ke chicane, ya, masuk ke chicane, kemudian tiba-tiba dia pelan di sini. Untuk kecepatan dari Pecco awalnya kencang dia. Dari sini dia kencang, Cak, awalnya. Set, sini kencang nih. Nah, dan tiba-tiba masuk ke tengah chicane, tiba-tiba dia pelan, Cak. Dan dia noleh. Disinilah Alex Marquez hampir nabrak. Dia langsung memiringkan motornya. Seperti ini posisinya. Jadi untungnya Bastian ini lebih sigap. Jadi karena posisinya agak ke belakang, sementara yang hampir atau nyaris nabrak adalah Alex Marquez. Nah, disinilah insiden terjadi. Kita ulang dari sini ya. Jadi kecepatan tinggi Alex Marquez dan tiba-tiba sekonyong-konyong Pecco memelankan motornya. Disinilah, nah momen-momen akan nabrak sini. Nah, yes, ini dari sini kan, dari sini kelihatan tuh memelankan motornya dan langsung noleh. Nah, Alex Marquez di sini protes. Wih piye to Kang Mas, gitu ceritanya nih. Wih piye tak tabrak hampirin, dan semuanya tidak lepas dari kamera dari Dorna atau pengawas film Stewart. Lihat nih, jadi kayak gini. Dan kita lihat, nah dari sini kita lihat bahwa Bastianini juga noleh seperti menyalahkan Pecco. Dan kemudian dari sini kita lihat bahwa, nah Pecco sudah melambaikan tangan tanda minta maaf. Ini masih belum nih, belum terima nih Alex Marquez. Jadi kayak, hei, lu tuh piye, ngono, sampean ki piye, le basa Jakartane, lu tuh kepriwe, lu tuh gimana gitu. Tapi lo basa Jawane, sampean ki piye to Kang Mas, gitu ya. Nah, ini semuanya noleh dan kita lihat bahwa ternyata Pecco meminta maaf di sini. Dan di sini kita lihat, coba kita majuin lagi. Akhirnya setelah dia Pecco melambaikan tanda minta maaf, mereka akhirnya ke depan. Nah, Bastian ini noleh lagi dan kita lihat sepertinya masih jengkel nih Alex Marquez. Sementara untuk Pecco sudah meminggirkan motornya, dia posisinya minggir. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Tuh kan, jadi keluar daripada track karena memberikan kesempatan pada pembalap lain untuk lewat. Nah, ini dia. Detik-detik insiden yang membuat Pecco mendapatkan penalti. Nah, ini dia nih ya kan. Dari sini kita lihat dia di luar lagi. Dan ini momen di mana kamera dari dashboard di mana Pecco meminta maaf seperti ini. Nah, dia nih. Nah, tangannya melambai sampai dia seperti kayak memberikan apa ya, sujud-sujud ya, sujud ya, Cak, apa ya, tangannya di depan begitu, lihat nih habis ini, lihat. Nah, ini dia nih. Nah, maaf, minta maaf gitu ya. Jadi sudah meminta maaf kepada kedua pembalap, tapi rule is rule sekali lagi. Nah, rule is rule dan tidak bisa dihindari lagi. Ini dia nih. Oke, kita coba running ya. Nah, kayak gini, Cak. Set. Nah, yang paling kelihatan di sini nih. Nyes, wis nyaris. Sangar, Cak, ini kalau tabrakan sangar banget ini, asli. Ini memang kecerobohan dari Pecco ya kalau kita lihat. Kita sekarang lihat di kamera yang lain. Nah, ini dia detik-detik Alex Marquez kesel, Pecco juga meminta maaf, Bastianini juga noleh. Dan seperti nggak tahu, Ibi juga nggak paham ya, kenapa Pecco bisa seceroboh itu ya. Karena seharusnya dia tidak memelankan, bukan pelan ya, tidak mengurangi speed di kondisi chicane seperti itu. Racing line loh ini, masalahnya racing line. Dia harusnya minggir dulu,
baru dia pelan. Ini menjadi kerugian buat Pecco. Ini detik-detik di mana para pembalap akhirnya bertemu seperti latihan start setelah insiden tadi. Tidak bisa ditoleransi, jadi Tim Stewart memberikan penalti mundur 3 posisi, 3 grid pada saat start nanti pada Pecco. Artinya dia kalau bisa harus kualifikasi sangat bagus sehingga dia bisa pull. Nah, ini adalah data Misano yang sudah Ibu kumpulkan buat sampean semuanya. Kita akan memulai dari histori lama, Cak ya. Jadi histori sebelumnya supaya sampean mendapatkan gambaran kira-kira siapa saja akan juara dan siapa saja yang pernah juara di Misano. Dan kita bisa simpulkan bahwa Misano ini memang luar biasa buat Yamaha, karena Yamaha ya kita katakan sangat tangguh, Cak, di Misano. Oke, yang pertama Kang Mas ya, kita akan langsung ke tahun 2007 di mana Misano ternyata di tahun 2007 Casey Stoner juara di sini, Cak. Kemudian 2008 Valentino Rossi mengambil alih posisi dengan juara di sini, dan 2009 kembali Rossi menang bersama Yamaha. Kemudian 2010 ternyata di take over oleh Dani Pedrosa pada saat itu ya. Jadi menggunakan Honda pastinya. Namun tidak butuh lama sebab 2011 Lorenzo dengan Yamaha kembali take over Raja Misano. Kemudian kalau kita lihat di sini 2012 kembali Lorenzo yang juara di Misano, termasuk 2013. Jadi gila luar biasa nih, Yamaha mendominasi ya dari 2011, 2012 dan 2013, bahkan Lorenzo kembali juara, termasuk 2014 Yamaha kembali dengan Valentino Rossi. Akan tetapi di 2015 Marc Marquez take over dominasi dari Yamaha, dan kita lihat di saat itulah pelan-pelan Honda yang merajai di Misano, sebab 2016 kembali Dani Pedrosa yang juara di sini dan nama Honda terukir di Misano. Sementara 2017 kembali Marc Marquez juara di Misano, dan 2018 barulah kecolongan ya. Jadi Andrea Dovizioso juara di Misano lewat Ducati pastinya setelah lama ya. Kita lihat bahwa di tahun 2007 Stoner, baru di tahun 2018 lewat Andrea Dovizioso Ducati menjadi juara di Misano. Nah, ternyata kemenangan Ducati hanya setahun aja, sebab 2019 kembali Marc Marquez yang juara di sana. Dan unfortunately, Cak, bosone Cak, di tahun 2020 setelah cedera Marc Marquez ya, jadi dominasi Marquez selesai di sini karena 2020 Franco Morbidelli yang juara dengan Yamaha, dan barulah di 2021 Bagnaia yang juara. Jadi tahun kemarin itu yang juara adalah Bagnaia, Cak, dari Ducati. Artinya apa? Di sini tidak ada nama Fabio Quartararo sama sekali, akan tetapi secara motor seharusnya memang Fabio bisa mengoptimalkan M1 dan potensi untuk juara terbuka karena sesepuh-sesepuhnya rata-rata juara, Cak, menggunakan Yamaha M1. Nah, ini adalah data tahun kemenangan. Honda menang di tahun 2010, 2015, 2016, 2017 dan 2019. Artinya ada 5 kali kemenangan di Misano sejak era 2000-an ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Bener nggak, Cak? Nah, sementara kalau kita lihat Yamaha ternyata bisa mengoleksi kemenangan di Misano di tahun 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 dan juga 2020. Artinya apa? Di kelas MotoGP Yamaha mengoleksi kemenangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 melawan 7. Nah, ini artinya apa? Secara layout memang Misano seharusnya cocok buat Yamaha pada kondisi normal. Tapi kita tidak bisa tutup mata performa Ducati, mengingat Ducati tahun kemarin juara di sini. Itu sekilas informasi sejarah histori tentang Misano, Cak. Semoga mencerahkan sampean semuanya yang mungkin penasaran siapa sih sebenarnya Raja Misano sejak era MotoGP. Dan bisa kita pastikan bahwa Raja Misano di kelas MotoGP era modern adalah Yamaha. Kita lihat apakah Fabio mampu meneruskan kecemerlangan dari para sesepuhnya. Kita lihat nanti pada race di Misano nanti, Cak. Pada free practice pertama Misano hari ini, bisa kita pastikan bahwa Fabio Quartararo langsung melejit, Cak. Fabio mampu mengalahkan line up para pembalap Ducati. Dan yang kedua adalah Jack Miller, namun yang mengejutkan adalah Michel Pero. Ternyata sebagai test rider mampu melesat dan nempel di posisi ketiga.
Sementara itu, Alex Espargaro dan juga Viñales cukup baik karena bisa nempel di posisi keempat dan kelima. Akan tetapi, setelah free practice kedua semuanya berubah karena pasukan Ducati langsung menguasai semua posisi, mulai dari Bastianini, Pecco Bagnaia, Jack Miller dan juga Johann Zarco. Sementara Fabio masih nangkring di posisi kelima dan Viñales juga cukup baik karena berada di posisi keenam. Ini bakal menjadi pertempuran yang sangat sengit pastinya. Oke, jadi itu jadi Kang Mas ya, informasi buat sampean mengenai MotoGP hari ini. Sekarang secara garis besar, siapapun bisa menang potensinya. Baik Yamaha dan Ducati. Kalau Honda kita coret dulu Cak, karena Honda memang pada kondisi suffering, jadi kita coret dulu. Dan yang menarik adalah nanti kita akan mencoba membahas pada saat tes Misano ya. Kita akan buat video terpisah karena IWB mendapatkan banyak data tentang tes Misano ini sebab beberapa pabrikan sudah menyiapkan Cak. Jadi prototipe 2023 sudah disiapkan termasuk apa saja target mereka. Contohnya adalah KTM, mereka berusaha untuk memperbaiki dari power delivery bawahnya. Jadi supaya lebih smooth, ini sudah dilakukan oleh mereka dengan cara meracik knalpot yang panjang. Ya kan, itu salah satunya ya. Jadi biar lebih smooth, kemudian juga lebih terkontrol, dan juga kalau knalpot panjang kemarin kan katanya informasinya supaya mendapatkan sensasi feeling yang lebih baik dengan suara yang lebih, raungannya lebih kencang lah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari Honda, rumornya Honda akan melakukan perombakan pada sisi engine mountingnya. Jadi mungkin saja nanti pivotnya akan digeser lagi karena mereka sepertinya kebablasan untuk mengejar traksi ban belakang tapi akhirnya mengorbankan traksi ban depan. Ini prediksi pertama ya, analisa kita pertama ya. Jadi mereka akan merombak di sana termasuk permainan frame, dan untuk engine kita belum tahu, tapi dari kacamata pengamat MotoGP ya, dari nggak hanya kita, tapi dari pengamat MotoGP luar negeri pula, bahwa sepertinya Honda akan berusaha keras untuk meracik frame yang baru dan juga merubah posisi engine mountingnya. Distribution weight itu akan berubah, termasuk juga beberapa kalkulasi yang akan memberikan traksi yang lebih baik untuk depannya. Ya, itu yang menjadi fokus Honda. Diduga demikian nanti akan ada tes di Misano, itu yang penting. Kemudian yang ketiga adalah dari Ducati. Ducati sepertinya akan mencoba melakukan beberapa sentuhan supaya Ducati lebih baik lagi, tapi kita belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Ducati. Sementara Aprilia, frame-nya perlu disempurnakan, informasi demikian. Jadi Aprilia ini akan bekerja di bagian frame termasuk swing arm, karena kalau kita lihat memang Aprilia memiliki kelemahan untuk masuk ke tikungan. Dia harus sudah rebah dulu, informasi demikian. Jadi sudah nyolong dulu, kalau enggak akan sangat sulit untuk melakukan manuver atau cornering ya. Jadi manuver cornering akan sangat sulit sehingga sebelum entry corner jauh-jauh posisinya sudah ancang-ancang untuk rebah. Itu yang saat ini menjadi fokus Aprilia, sehingga demanding ya, jadi pembalapnya lebih demanding dibandingkan dengan motor-motor lainnya, dan ini menjadi fokus mereka. Tapi tenang Cak, itu hanya analisa karena beberapa informasi juga akan ada update di Misano nanti berasa tes. Jadi yang penting sampai selalu ikuti benar-benaran, IWB akan update buat sampai semuanya. Oke Cak, jadi gitu aja informasi hari ini free practice hari pertama Misano, dan sama sudah tahu kan potensinya adalah Yamaha terbuka. Walaupun Fabio belum pernah menang di sana, tapi Yamaha terbuka karena secara motor mendukung ke sana. Kemudian juga Ducati juga terbuka. Kita lihat nanti, semoga saja karena Pecco juga krusial mendapatkan penalti. Ini akan seru Cak. Ini aja informasi IWB buat semuanya, dan kalau sama suka video semuanya like, share, dan subscribe. Oh jelali Cak, sama sholat 5 waktu karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.